Selamat pagi semua. Hari ini saya berada di salah seorang petani sayur, dan dia membuat sayur dari pupuk organik, pupuk kompos. Kita bisa lihat bagaimana dia membuat pupuk kompos, nanti kita cara campurnya dan bagaimana nanti kita lihat hasil dari cara kerjanya sayur dan juga mungkin bunga-bunga di tempat ini. Nanti kita wawancara sedikit. Namanya Pak Blasius. Cara campurnya ini serbuk ke mesin press. Setelah dicampur dengan sekam padi yang sudah lapuk. Ini satu di satu ember ini. Nah, kalau ini orang bilang, teknis bilang ini topsoil. Topsoil artinya ini tanah humus. Tanah humus satu ember ini. Kalau satu ember ini kotoran ternak. Kotoran ternak. Misalnya kotoran ternak babi. Cara pencampurannya, tuangkan satu ember kecil ini topsoil. Nah, terus yang kedua serbuk sensor sama sekam padi yang sudah hancur ya. Ini sudah campur ini ya. Ini cuman hanya bikin ini saja, bikin praktek saja. Terus lalu masukkan yang ketiga. Itu kotoran babi. Kotoran babi ya. Nah, kotoran babi yang sudah dikeringkan. Dikeringkan ya. Oke. Nah, dicampur. Nah, sebenarnya saya pakai alat campur. Alat. Tapi ada ukurannya ya? Ya, ada ukuran. Tapi ini cuman kita pakai karena jumlahnya kecil, makanya saya pakai tangan. Diadukin sampai merata dia. Terus sampai merata. Campur terus. Campur sampai merata. Setelah itu baru kita jemur. Jemur 1 hingga 2 hari. 2 hari. Oke. 1 hari hingga sampai 2 hari. Kenapa mesti dijemur? Supaya kuman-kumannya yang dalam komponen yang sudah dicampur supaya mati. Setelah dijemur baru kita masukkan dalam polybag atau disebut kami di kampung kantong koker. Kantong koker ya, polybag plastik ya? koker ya. Plastik ini koker namanya ya? polybag. Masukkan ya. Masukkan komponen yang sudah dicampur ke dalam polybag. Ya, ke dalam polybag. Setelah diisi semua polybag yang kita sudah siapkan, baru kita ambil rinso yang harga 1.000, putar dalam ember. Nah, putar dalam ember, siram semua polybag misalnya ini. Ini sudah disirami semua. Oh, ini yang sudah jadi. Disirami semua, sudah jadi siap ditanam, masukkan anakan. Ini bisa sayur, terus bunga juga bisa. Terus di kestela juga mentimun bisa. Ini kompos. Ya. Kalau ini kurang organik. lebih ini sehat. Polybagnya untuk 7 kilo. Kalau ini untuk 5 kilo. 5 kilo. Jadi plastiknya ada ukuran ini ya? Ya, ada ukurannya. Ada berbagai ukuran ya? Ada ukurannya. Oke. Sekarang ini saya ambil dulu. Jadi ini hasil dari pupuk kompos yang dibuat oleh Pak Blasius. Jadi ini benihnya. Saya sudah semayam persemayan. Nah, 1 minggu lagi baru anakan ini disapi dari persemayan ke polybag. Polybag yang kita sudah siapkan ya, sudah siapkan. Nah, untuk selanjutnya supaya anakan ini, benih ini yang sudah dipindahkan atau disapikan ke dalam polybag yang kita sudah siapkan, kita harus siap juga dia punya ini kompos untuk tambah terus. Terus pastinya kan ada hama. Ada hama. Nah, sekitar umur 2-3 minggu baru muncul lagi hama. Hama jenisnya warnanya hijau ya, warna hijau. Kayak anak telur kutu lah.
Telur kutu Telur ya. kutu, Terus ya. itu bagaimana cara menghilangkan itu? Caranya untuk membasmikan itu kita tidak boleh beli obat-obat yang mahal karena resikonya juga tinggi. Obat-obat kimia itu Ya, semua obat itu memang resiko. Nah, kalau saya pribadi, pengalaman saya putar air rinso saja. Oh, rinso. Nah, rinso 1000 untuk berapa puluhan anakan. Hanya laten cara kerjanya. Memang kerjanya santai tapi dia butuh waktu lama. Iya ya, harus itu, harus ada prosesnya. Kalau saya kalau basmi hamanya saya pakai kuas yang bekas pakai terus dilapin, celupkan dalam ember yang rinso yang sudah kita putar, baru kita lap terus. Dengan sendirinya hama itu tidak mati atau hilang. Oke. Setiap 1 minggu kita mesti harus latihan untuk ini basmikan hama. Itu ya. Apa perbedaannya pupuk kompos dengan pupuk kimia? Nah, pupuk kimia ini hasilnya sayurnya memang bagus, tapi setelah dikonsumsi dia agak keras ya, keras. Karena itu ada zat kimia. Sementara pupuk kompos ini organik ya, organik atau kompos ini dia bilang sayurnya itu lembut dan dia tahan lama ya, lama. Sehingga banyak masyarakat sekarang yang konsumsinya sayur yang pakai organik atau kompos ya. Apalagi kalangan di masyarakat sekarang ya bisa buat sendiri. Oke. Ya. Saya sering mengajak masyarakat di sekitar sini, saya bilang mari kita tidak bisa, coba kita saling saling belajar ya, dan ini bagus ini ya. Saya coba ini foto-foto dulu sayur. Ini hasil dari ini ya. Ini terung ini besar ini. Kalau ini daun sup ya, ini sup-supnya ya. Daun sup. Terus ada daun mint di sebelah bawahnya, ini daun mint. Ini semua hasil dari kompos yang dibuat proses. Ini ya hanya cuma satu saja. Tapi ini bagus. Ini hasil dari kemudian nanti kita lihat sayur-sayurnya. Sayur yang pakai ini ya. Ini juga pakai kompos ya, kompos. Ini bunga-bunganya. Semua ini. Jadi keraing kita ini dia gunakan lahan yang sangat sedikit, tidak terlalu besar, tapi dengan hasil yang memuaskan. Oke. Kemudian ini sayur-sayur.
sistemnya pakai pot semua. Ya, pakai pot semua ya. Pakai pot. Macam ini ya. halia. Sebetulnya teknis penanaman halia ini sudah salah. Ya, ya. Nah, sebetulnya dia harus ada teknisnya. Nah, dia harus isi terus polybagnya. Polybagnya ya. Dia bisa menghasilkan satu sak ini bisa menghasilkan 10 Ya, kilo. ya. Tapi ini sebenarnya bagus, misalnya kita tidak punya lahan yang luas. Nah, sebenarnya kita bisa guna macam di rumah-rumah pribadi ya. Bisa gunakan polybag ini, plastik, kantong plastik ini untuk tanaman-tanaman pertanian. Ini bisa untuk konsumsi pribadi dan juga bisa untuk dijual. Sebenarnya ini bagus. Ada juga apa namanya daun sirih. Daun sirih juga ya. Nah, ya itu saja sedikit wawancara pengalaman dari Pak Blasius Krem-Blasius Sambang ini. Dia membagi pengalaman bagaimana menggunakan pupuk kompos untuk tanaman-tanaman sayur. Saya kira ini bagus kalau dicontoh oleh yang sempit ini kita bisa fungsi oleh teman-teman. Ya kadang-kadang kita banyak beli sayur. Maksudnya sebenarnya kita bisa gunakan, kita punya pekarangan yang sempit dengan menggunakan polybag ini. Dan pasti ya kalau fokus kerjanya, kemudian kalau kita memiliki kemauan yang kuat, pasti akan menghasilkan sesuatu. Bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi juga untuk dijual. Terima kasih. Selamat pagi. Sukses. Pokoknya sukses ke depannya dan semoga ya ini menjadi contoh juga untuk yang lain ya. Menjadi contoh untuk yang lain supaya ya bisa menggunakan ya pekarangan pribadi untuk bukan hanya sayur juga tapi bunga juga. Dan itu akan membuat lingkungan semakin indah untuk dipandang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Goodbye. Terima kasih.